Dua orang kurir sabu jaringan Timur Tengah dengan barang bukti sebanyak 22 kg yang dikemas wadah kotak makanan plastik, berhasil ditangkap anggota Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Jatim pada Minggu dini hari, 20 April 2025. Informasinya, para tersangka itu berinisial REP, 38 tahun, warga Kota Batu Jatim, dan WR, 35 tahun, warga Surabaya. Mereka ditangkap setelah diintai oleh petugas di Pelabuhan Semayang Kelurahan Prapatan Balikpapan, Kalimantan Timur. Ternyata kedua tersangka melakukan pengiriman paket narkotika jenis sabu sebanyak itu dari kota Surabaya menuju ke Balikpapan. Bocorannya matangan. Siap, Nan. Udah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Dir Narkoba, para Kasubit di jajaran Direktorat Narkoba, rekan-rekan penyidik sekalian, dan yang saya hormati, saya cintai tentunya rekan-rekan media, wartawan, ya, insan pers yang hadir pada siang hari ini. Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kami dari Polda Jawa Timur akan menyampaikan terkait pengungkapan kasus narkotika jenis sabu jaringan Timur Tengah yang beberapa waktu yang lalu telah diungkap oleh Direktorat Narkoba Polda Jawa Timur. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan terkait gambarannya secara umum. Nanti secara detail ataupun teknis dari Pak Direktur Narkoba maupun Kasubdit, ya, untuk Kasubdit bisa menambahkan bila mana ada yang kurang. Baik, kasus ini tentunya berdasarkan adanya laporan polisi pada tanggal 20 April 2025. Kemudian dari hasil pengungkapan, maka diketahui ada 2 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana yang rekan-rekan lihat, saat ini ada kedua tersangka di belakang, ya, sudah ditangkap dan ditahan. Yang pertama berinisial REP, usianya sekitar 38 tahun, alamatnya di Kota Batu, Jawa Timur. Peran yang bersangkutan yaitu menjadi perantara untuk jual beli narkotika jenis sabu dari seseorang, ya, yang didapatkan dari seseorang berinisial F. Ya, berinisial F. Jadi saudara F ini saat ini masih termasuk dalam DPO.
atau daftar pencarian orang. Yang bersangkutan ini, REP sendiri yang berhubungan dengan saudara F melalui aplikasi script, ya. Nah, kemudian tersangka REP pada saat dilakukan penangkapan oleh penyidik di Narkoba Polda Jawa Timur dijumpai atau ada padanya membawa 9 kotak plastik Tupperware, ya, warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu berada di dalam tas ransel warna hitam. Nah, rekan-rekan lihat bahwa tas ransel warna hitam ini dipakai oleh tersangka REP pada saat dilakukan penangkapan. Kemudian tersangka yang kedua itu berinisial W, usianya 35 tahun, alamatnya di Kota Surabaya, Jawa Timur. Perannya yaitu membantu REP menjadi perantara juga jual beli narkotika jenis sabu yang telah didapatkan dari saudara F yang masih DPO. Kemudian pada saat tersangka ditangkap oleh penyidik Ditres Narkoba Polda Jawa Timur sedang membawa 13 kotak plastik Tupperware warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak kardus warna coklat. Nah, ini kotak kardusnya juga kita hadirkan di samping ransel, bisa sama-sama kita lihat. Kemudian untuk TKP ini berada di depan Pelabuhan Semayang, Kelurahan Perapatan, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Artinya pada saat penangkapan keduanya ditangkap di Balikpapan, ya, Kalimantan. Waktu kejadian penangkapan tanggal 20 April 2025 pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah atau WITA. Untuk kronologis, ya, dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu yang berada di Kota Surabaya. Rencananya akan dikirimkan ke Kalimantan Timur. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, maka penyidik Ditres Narkoba Polda Jawa Timur kemudian melakukan pengejaran sampai di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Namun mendapatkan informasi bahwa saudara REP dan W sudah menaiki atau memasuki kapal laut dengan tujuan Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian personil Ditres Narkoba Polda Jawa Timur pada hari Minggu 20 April 2025 melakukan pengejaran dan menangkap saudara REP dan saudara W di depan Pelabuhan Semayang, Balikpapan, Kalimantan Timur. Yang mana tadi sudah disebutkan bahwa untuk keduanya, ya, yang satu membawa 9 kotak plastik Tupperware dan yang satunya 13 kotak Tupperware berada di kardus warna coklat. Terkait dengan barang bukti yang diamankan oleh penyidik, yaitu secara keseluruhan ada 22 kotak plastik Tupperware berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total ini hampir 22 kilo, ya. Jadi 21,351 kilogram atau 21.351,7 gram.
Kemudian 1 buah tas ransel warna hitam, 1 buah kotak kardus warna coklat, ada uang tunai 100.000 pada saat itu, HP merek Redmi dan Oppo ya, yang juga disita dari para pelaku atau tersangka. Undang-undang yang dilanggar yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019, khususnya pasal 114 ayat 2, 112 ayat 2 dan pasal 132 ayat 1. Ancaman hukumannya ini untuk 114 ayat 2 itu dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, dan paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Fakta lain yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa pengungkapan jaringan kelompok untuk REP dan W ini, Polda Jawa Timur diperkirakan telah menyelamatkan kurang lebih 100.000 jiwa masyarakat Jawa Timur dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau narkoba. Barang bukti yang diamankan oleh Ditres Narkoba Polda Jawa Timur kalau dihitung senilai kurang lebih 22 miliar rupiah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Ya, selanjutnya saya persilahkan kalau rekan-rekan masih ada pertanyaan. Mungkin nanti dari penyidik Pak Dir Narkoba akan menjawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibin dari Tujuan. Yang ingin saya tanyakan ini kan melibatkan jaringan internasional, tepatnya di Timur Tengah. Dan ini saya tanyakan apakah ini melibatkan warga negara asing atau memang warga negara Indonesia yang berada di Timur Tengah alias TKI. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Biben. Silakan Pak Dir bisa langsung menjawab. Terima kasih Pak Kabid Humas. Jadi pertanyaan tadi apakah ini terlibat warga negara asing? Yang pertama kita ketahui bahwa barang ini berasal dari Timur Tengah karena ciri khasnya kemasan dengan Tupperware. Kalau asalnya dari China dan segitiga emas lainnya Vietnam, itu bentuknya bungkusan teh Cina. Terkait dengan warga negara asing yang terlibat, ini masih kita dalami karena yang kita ambil adalah perantara atau kurir yang mengambil dan mengantarkan barang, sehingga belum bisa kita pastikan yang terlibat warga negara asing di Timur Tengah atau warga negara Indonesia yang berada di sana. Tapi sindikat ini akan terus kita upayakan membongkar jaringannya. Sekira demikian. Masih ada? Silakan. Izin Komandan, untuk kedua pelaku ini sudah berapa kali melakukan aktivitas pengiriman? Kemudian sekali pengiriman yang kemarin itu upahnya berapa, Komandan? Terima kasih. Baik, dari hasil interogasi awal, hasil pemeriksaan bahwa pelaku sudah pernah melakukan pengiriman kurang lebih 2-3 kali dengan upah berkisar antara 5 sampai dengan 10 juta. 2-3 kali itu jaringan yang sama. Ya, benar. Untuk tujuan lokasinya di Kalimantan juga. Gimana? Untuk tujuan lokasinya di Kalimantan juga atau di daerah yang lain? Soal lokasi apa ini? 2-3 kali. 2 dan 3 lokasi sebelumnya itu lokasinya sama seperti yang digerebek kemarin atau berbeda? Ya, silakan. Ya, lokasi pengirimannya tujuannya ke Kalimantan dan di Surabaya. Ya. Kalau kemarin dia belum sampai ke sana. Sebenarnya mau diambil di Surabaya, tapi karena sempat hilang pengejaran dari anggota dan dapat diketahui lagi yang bersangkutan sudah berada di kapal yang menuju ke Kalimantan. Akhirnya anggota melakukan pengejaran
dan cegat di pelabuhan. Ya. Izin Komandan, tadi sempat disebut komunikasi antara REP dengan F yang buron itu lewat aplikasi apa SCAT, itu aplikasi apa nih disebut tadi? Aplikasi Skrip. Skrip itu apa Komandan? Bisa dijelaskan? Apakah itu semacam pola baru, jadi aplikasi yang sebenarnya tidak untuk dibuat komunikasi tapi dibuat komunikasi atau seperti apa? Ya, sekarang itu banyak rekan-rekan tahu aplikasi yang diciptakan untuk berkomunikasi di dunia maya itu seperti Telegram, ya, Signal, Skype, semacam komunikasi WhatsApp, ya. Tapi itu banyak diciptakan. Kalau kita lihat di Play Store itu sekarang banyak. Ya. Itu modus-modus para pelaku untuk menggunakan aplikasi yang tidak pada umumnya, ya, sehingga bisa dianggap untuk mengelabui petugas dan komunikasinya tidak terpantau. Tapi kita tetap berupaya bagaimana bisa membongkar jaringan itu dengan memonitor pergerakan-pergerakan para pelaku. Dan barang ini dari Timur Tengah masuk ke Indonesia, jalurnya lewat mana? Jalurnya masuk ke Indonesia lewat daerah Sumatera, ya. Daerah Banten, kemudian Jakarta dan masuk ke Surabaya. Lewat laut atau darat? Lewat laut, Itu masih darat. kita dalami, tapi sebagian besar berdasarkan pengalaman masuknya lewat perairan, lewat laut. Cukup ya? Masih ada? Kalau dari Sumatera ke sini yang diketahui lewat jalan darat, ya. Untuk perairan ke Jawa Timur belum ada yang kita dapati, tapi itu menjadi sasaran prioritas juga. Cukup ya? Cukup? Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.